Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman. teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi teman-teman yang mungkin mendengarkannya pada waktu itu gitu ya. Nah, perkenalan dulu. Kita kenalan ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, aku Anissa Jayanti dan teman-teman bisa panggil aku Jasi. Dan Aku Sri Hardiani, kalian bisa panggil aku Uci. Oke, nah kita berdua ini sebenarnya lagi gabut tahu. Gabut karena kita adalah mahasiswa tingkat akhir yang mungkin menunggu kepastian. Tunggu kepastian gitu Kepastian ya. selesai skripsi kita sendiri gitu ya. Kita bukan siapa-siapa, kita di sini cuma pengen ngajak ngobrol teman-teman semua. Ya, gitu bisa. kan. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mahasiswa tingkat akhir, Ya. Mungkin ada juga yang kayak gabut kayak kita. Kita bisa curhat curhat gitu bareng di gitu. channel ini gitu ya Yes, kan. betul banget. Nah, di sini konten kita itu sebenarnya kayak konten random ya, karena kita juga bikin channel ini juga random banget gitu. Kalau di sini kita bikin curhatan gitu ya, curhat, ngobrol curhat gitu, terus jalan-jalan juga, dan apapun itu dibuat serandom mungkin untuk menemani kegabutan, bukan sampai salah saking semangatnya gitulah, kegabutan teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi juga sama kayak kita ngobrol di sini gitu. Apalagi kebayangkan kalau misalnya anak kos itu gimana? Iya. Ya mereka tuh kayak Betul. sembari overthinking banget gitu kan ya. Nah, daripada overthinking itu Daripada overthinking sendirian maksudnya tuh. overthinking bareng-bareng. Sebenarnya Aduh. overthinking juga sih Iya, jadi benar. mahasiswa akhir gitu. Benar banget. Dan ya aku juga merasakan ternyata seperti ini ya, menjadi punya titel mahasiswa tingkat akhir. Kayak semuanya bercampur aduk ya. Campur-campur sih sebenarnya. Kayak lihat teman-teman, wah udah pada lulus nih lagi. Ah. Masih kadang ada dia tuh kayak ngerasa, aduh kayak aku tuh ketinggalan banget gitu kan. Wah, sama pasti ada. teman-teman. Tapi Ada. balik lagi ya nyadar gitu bahwa emang manusia Hmm. itu punya time-nya loh. Oh, Time-nya betul, masing-masing betul. kan. Misalnya time kamu sama time aku Beda. beda. Jadi buktinya duluan dia daripada aku. Tapi nggak apa-apa, mungkin di balik itu ada hikmahnya. Bener banget. Jadi kalian gak usah terus semangat atau apa. Mungkin kita jalani aja, ngalir gitu kan. Asalkan jangan berdiam diri. Dan harapan kita berdua sih dengan channel ini bisa membantu teman-teman yang lagi skripsi untuk berbagi keresahannya, suka dukanya ke channel ini gitu. Bisa. Kalau misalnya kalian mau curhat atau apapun, nanti kalian bisa komen Itu, di bawah video atau ini. misalnya DM juga bisa. Sekalian ada followers. Apa nama Instagram kamu nih? Oke. Terus nanti ada di bawah. Cantumin di bawah ya. Iya, cantum Di di sini nih. bawah. Nanti bakal dikasih tahu. Jangan lupa di follow. Oke. Nah, oke, perkenalan udah nih. Teman-teman mungkin udah tahu sedikit tentang kita gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas apa di episode perdana kita. Sebenarnya bingung sih, kita nggak ada naskah sama sekali. Kita mengisi channel ini dengan kerandoman kita karena mengisi waktu luang juga sambil menunggu kepastian dari skripsi kita. Apakah lanjut? Apakah ada revisi atau Tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga teman-teman mendukung channel ini. Amin. Nah, oke, teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman ada yang masih sekolah di SMP atau di SMA, Kenapa? bisa tuh kayaknya teman-teman harus mempersiapkan diri nih dari sekarang. Bisa searching tentang universitas ataupun jurusan yang mungkin teman-teman mau mau jalani gitu. Jangan sampai karena ada istilah salah jurusan, salah masuk di sini, nggak sesuai keinginan. Nah itu kalau bisa dihindarin lah gitu, karena nanti akan juga berdampak pada kedepannya kalian di jurusan ataupun universitas itu gitu. Kalau bisa kalian tuh pilih jurusan yang memang kalian tuh pengen gitu di jurusan itu. Kalau misalnya nih ada saran dari orang tua, coba deh kamu itu jurusannya ini, tapi
bertolak belakang dengan hati kalian. Nah, bisa juga sih berdampak sama perkembangan kita pas di kuliah gitu. Kita ketinggalan gitu. Nah bisa jadi loh, karena biasanya kalau kuliah tuh individu gitu, nggak kayak SMA gitu lulus bareng, ujian bareng kayak gitu, enggak. Kalau misalnya di kuliah tuh kita tuh masing-masing gitu. Jadi lambat atau enggaknya kita di kuliahan ini ya tergantung sama pribadi kita gitu kan ya. Karena misalnya ketika ada keterpaksaan nih dalam diri teman-teman, nanti teman-teman tuh bakalan males kuliah, males ngerjain tugas. Jadi yang paling penting itu adalah motivasi dalam diri sendiri. Menurut aku sih gitu ya, gak tahu kalau menurut teman-teman. Betul. Jadi harus ada kekuatan dulu dari dalam ketika kita masuk kuliah. Walaupun misalnya ngerasa mahasiswanya yang salah jurusan gitu, tapi ya nggak apa-apa buat teman-teman yang udah terlanjur nih kayak aku gitu, aku kayak ngerasa salah jurusan ya gitu, tapi nggak apa-apa, jalan aja, nanti juga bakal sampai kok, nanti kalian bakal menertawakan, oh iya dulu aku pernah ngerasa salah jurusan dan sekarang aku berhasil. Dan aku bangga gitu. Itu juga sebuah kebanggaan sih, pencapaian mungkin buat diri aku sendiri, menantang diri aku sendiri yang nggak sesuai jurusan yang aku inginkan gitu. Bagus sih itu, karena memang merasa salah jurusan itu bukan hal yang besar sih sebenarnya, kalau tapi kita mau untuk menjalani dan mensiasatinya gitu. Coba ubah lagi deh, misalnya aku itu salah jurusan, tapi aku tuh punya cita-cita aku jadi apa. Nah misalnya bisa gak nih lewat jurusan yang sekarang aku jalani gitu kan. Nah, ya dan bisa juga kalau misalnya ngerasa salah jurusan, jadi salah jurusan, teman-teman bisa nemuin circle teman-teman yang mungkin lebih positif dan memotivasi teman-teman buat kayak ayo ada yang bisa buat teman-teman nyaman gitu, bisa di sini gitu. Nah itu menjadi salah satu faktor yang membuat teman-teman tuh berhasil untuk sampai sini. Nah itu yang aku rasain sih. Jadi aku tuh punya teman-teman yang yang positif, yang maksudnya dalam artian yang selalu support aku gitu, yang selalu nemenin aku gitu ketika aku ngerasa nggak itu, tapi ketika kita ngerjain bareng gitu, terus saling bertukar pikiran, dan itu tuh membuat aku sampai di titik ini gitu, dan aku ngerasa bangga gitu. Berarti kalau ada kata istilahnya tuh di dunia kuliah itu benar-benar individualis banget. Enggak sih sebenarnya. Enggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau kita menemukan teman-teman yang tepat. Benar. Iya. Mungkin lebih ke kayak berteman sama siapa aja. Mungkin ya. Tapi untuk menjadikan lingkar sahabat ya mungkin kita harus lebih memilih yang mungkin yang bisa sefrekuensi sama kita dan bisa berdampak positif lah ya gitu. Baik sama siapa aja harus gitu. Iyalah. Karena emang kan manusia itu memang sosial kan, jadi kita benar-benar butuh banget. Bukan berarti bukan berarti kita harus deket banget sama si A misalnya, deket banget. Enggak juga, kita kan butuh juga teman-teman yang lainnya gitu sih. Bisa. Tadi kita udah bahas tentang mahasiswa perjalanan tentang mahasiswa awal ya. Awal. Sebelum nanti memasuki mahasiswa akhir. Nah, karena kita udah menyandang kita mahasiswa akhir nih. Nih, kenapa nih efeknya beda banget ya dari yang tadi? Gak apa-apa lah. Karena kita masih amatiran guys, mohon dimaklumi. Nah, tadi kita udah bahas tentang mahasiswa awal, akhir. Kayaknya sih gitu. Lebih ke sharing sih sebenarnya. Ngajak teman-teman buat ayo overthinking bareng sama kita. Ayo, boleh. Boleh banget. Kalau pengen curhat teman-teman, misalnya aku nih misalnya di ghosting sama doi, boleh deh gitu kan. Intinya yang menemani kita adalah teman untuk mahasiswa tingkat akhir. Boleh lah. Biasanya mahasiswa tingkat akhir itu identik dengan yang namanya insecure. Insecure, iya. Insecure karena Kenapa ya tuh? Itu tadi pastilah gitu kan, beberapa mahasiswa juga merasakan bahwa memang teman-teman yang lain itu udah jauh gitu, udah lulus, sedangkan
kita masih Kita di fase-fase ini aja, nggak ada perubahan karena kita sering menunda-nunda naskah skripsi, naskah Itu sebenarnya yang Gitu. salah. Jadi sebelumnya kan kita mengajukan judul ya. Ya biasanya kayak gitu. Kan. Terus dosen aku bilangnya, ayo kamu harus siapkan 3 judul nih buat skripsi, biasanya gitu. ya kan, buat dipilih lagi kan mana yang terbaiknya. Nah aku itu Kamu ngajuin 5. enggak, 3 justru itu 3 juga hasil mikir keras gitu, hasil gitu. mikir keras, hasil milih-milih juga nih kiranya aku sanggup enggak gitu kan ngambil jadi judul kelamaan itu. mikir. Iya itu salah banget. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, pengalaman aku ya jalanin aja dulu gitu, maksudnya ya udah nggak apa-apa itu dulu, Iya, harusnya itu apa sih. kerjain dulu, nanti juga bakal disaring lagi, nanti juga bener gitu. Iya. Karena itu tuh yang bikin kayak lama adalah mikir banget. Terlalu banyak mikir. Tapi emang sih aku tuh orangnya kebanyakan mikir. Terlalu banyak mikir. Harusnya jalanin aja dulu. Maksudnya Iya, kayak iya. gitu sih. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya sekarang ya teman-teman yang lain udah Lulus kita ketinggalan 10 langkah. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kelamaan mikir nih yang ngerjain skripsi dari gak ngerjain maksimal, minimal deh teman-teman harus punya prinsip sejam deh ngerjain gitu, apa aja buka laptop minimal sejam gitu, nanti akan jadi kebiasaan gitu. Karena kalau misalnya kita menunda, kita tuh bakal ketinggalan 10 langkah dari teman kita gitu. Kalau misalnya kita sehari aja nih nunda, itu bakal ketinggalan banget gitu. atau bahkan nih kalau aku pribadi punya punya target gitu. Misalnya sehari aku harus nulis skripsi aku minimal 1 lembar. Jadi sehari ada target gitu. Atau 1 halaman. Itu gimana mood aku sih sebenarnya, balik lagi ya ampun. Padahal itu kan skripsi itu namanya ya kewajiban kita sebagai mahasiswa kan. Ya, harusnya sih nggak berhubungan dengan mood ya, tapi ya begitulah manusia kan. Pasti ya, karena kita bukan malas, karena kita belum menemukan motivasi yang buat kita semangat skripsi gitu kan. Kalau misalnya ada motivasi yang buat kita semangat, langsung biasanya sehari juga selesai. Bisa nggak sih? Kayak bikin candi apa Enggak sih? deh. Lu Ngarang. Gak ada. Iya, terus gimana lagi? Ada cerita lagi di balik skripsi Anda? Bisa Anda sampaikan? Ya itu kebanyakan mikir dan akhirnya udah tuh ceritanya 3 judul udah dapet. Terus memang dari 3 judul itu kan ya direvisi lah ya, ada beberapa. Ternyata ada, alhamdulillah nih ada 1 yang setujui masuk. gitu kan. Alhamdulillah ada 1 yang setujui dan ya bismillah aja aku jalani gitu. Tapi pas ketika kamu menyerahkan itu dan ternyata ngerasa, kamu gini nggak ngerasa kenapa ya aku nggak ngerjain dari dulu padahal ini cuma sesimpel ini doang gitu Iya nggak sih? bener. Oh gitu, Bener. berarti sama juga ya? Gitu. Iya sama. Karena kita tuh kan beda jurusan ya, Ca. Beda jurusan. Aku juga kayak gitu tahu. Sama. Karena kelamaan nulis naskah dan lain sebagainya, kok gini banget. Maksudnya bukan gitu sih. Kayak kok kenapa aku ada penyesalan lah, kenapa nggak ngerjain sedikit-sedikit dulu gitu. Oke, jadi tadi kita udah bahas sedikit sih, real banget tentang pengalaman kita menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Dan mungkin nanti bakal ada episode lanjutan dari kita, ditonton terus ya kerendeman kita. Mohon maaf atas kerendemannya. Kerendeman sebenarnya ketidak sempurnaan dari konten kita. Tidak apa-apa ya. Dan teman juga bisa ngasih saran dan kritik mungkin untuk membangun kita agar lebih baik lagi. Ya udah, mungkin dari aku sih buat teman-teman tetap percaya diri sih ya, tetap percaya diri, cintai diri sendiri, be yourself, oke? Oke, dari aku mungkin cukup lah ya, diwakili sama kamu juga tadi udah ya kata-kata pesan buat teman-teman semua tingkat akhir. Intinya tetap semangat dan jangan putus asa. Itu aja sih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.